muatan kardus bekas terguling usai kecelakaan tunggal di Jalan Pramuka Senen, Jakarta Pusat pagi tadi. Beban muatan yang jauh lebih berat dari bobot mobil membuat sebagian ban mobil terangkat. Kecelakaan bermula saat mobil melaju dengan kecepatan sedang dari arah Menteng menuju Pramuka. Saat melewati jalan underpass menanjak, mobil seketika oleng dan akhirnya terguling. Akibatnya muatan truk yang menjulang tinggi tumpah dan menutup hampir separuh badan jalan. Makanya ini karena kelebihan muat ya. Kelebihan muat yang bisa kita lihat bersama, di mana muatannya terlalu tinggi berat beban sehingga mobil ya seperti ini yang kita lihat ya. Yang saya sampaikan jangan sampai kelebihan muat itu. Oke. Ya. Ini kejadian pukul berapa, Pak? Ya sekitar tadi ada jam berapa? Jam 6 ada ya? Jam 6 ya. Untuk mengembalikan mobil ke posisi normal, petugas harus memindahkan muatan kardus ke kendaraan lain. Meski sang pengemudi selamat, akibat kecelakaan ini arus lalu lintas di Jalan Matraman sempat terganggu. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam Yang Mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal ini. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan membacakan tuntutan kepada dua terdakwa pembunuhan Yosua, Kuat Ma'ruf dan Ricky Rizal. Sopir keluarga mantan Kadif Propam Polri, Kuat Ma'ruf dan mantan ajudannya, Ricky Rizal menghadapi sidang tuntutan hari ini. Kuat dan Ricky didakwa turut juga serta melakukan pembunuhan berencana Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 di rumah dinas Verdi Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Saat ini sidang tuntutan untuk Kuat Ma'ruf sedang berlangsung. Beberapa alat bukti yang dapat memenuhi prinsip minimum pembuktian yang ditentukan pasal 183 KUHP. Alasan yang memperkuat alasan tersebut adalah apabila keterangan para ahli tersebut diberikan dalam bidang keilmuan berbeda dan apa yang diterangkan oleh para ahli tersebut bukan mengenai satu hal atau keadaan yang sama, tetapi mengenai dua hal atau keadaan berbeda antara yang satu dengan yang lain namun saling bersesuaian. Kemudian apabila dihubungkan dengan keterangan ahli mengenai adanya kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati bertentangan dengan keterangan ahli lain maupun keterangan saksi, sehingga keterangan ahli mengenai kekerasan seksual yang dialami oleh saksi Putri Chandrawati tidaklah dapat diterima sebagai alat bukti yang sah sebagaimana diatur pasal 188 KUHP. Keterangan terdakwa. Bahwa kami menanggapi keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf dalam persidangan yang pada pokoknya terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengakui ikut dalam perencanaan dengan saksi Verdi Sambo, saksi Putri Chandrawati, saksi Ricky Rizal Bowo, dan saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu untuk merampas nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, serta keterangan dari terdakwa Kuat Ma'ruf yang mengatakan bahwa baru mengetahui skenario perampasan nyawa korban Nofriansyah Yosua Huta Barat setelah berada di Provos pada hari Jumat tanggal 8 Juli 2022. Sehubungan dengan keterangan terdakwa Kuat Ma'ruf, kami membantah keterangan tersebut karena berdasarkan keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abu dari Polres Metro Jakarta Selatan yang telah melakukan interview kepada terdakwa Kuat Ma'ruf di Duren 3 bahwa telah terjadi tembak-menembak antara saksi Richard Eliezer Pudiang Lumiu dan korban Nofriansyah Yosua Huta Barat, di mana saat itu terdakwa Kuat Ma'ruf sedang menutup balkon lantai 2 yang kemudian terdakwa Kuat Ma'ruf mendengar adanya suara tembakan kemudian tiarap. Keterangan saksi Rifaizal Samuel dan saksi Sulap Abu tersebut juga sesuai dengan keterangan saksi Beni Ali dan saksi Susanto Haris dari Provos, yang mana mereka berasal dari dua instansi yang berbeda serta tidak berkomunikasi sebelumnya, sehingga tidak mungkin terdakwa Kuat Ma'ruf tidak mengetahui dan tidak terlibat dalam perampasan nyawa korban.
Dan pemirsa, untuk mengetahui jalannya sidang kasus pembunuhan Brigadir Yosua, pemirsa sudah bergabung bersama kami rekan Nadia Valery. Selamat siang rekan Nadia. Nadia, pernyataan apa saja yang paling disorot JPU pada sidang tuntutan hari ini? Ya, selamat siang Pram, Ratu dan juga pemirsa. Saat ini tim Jaksa Penuntut Umum masih dalam proses membacakan tuntutan hukuman atas terdakwa Kuat Ma'ruf dalam perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua, di mana tadi memang persidangan dimulai sedikit terlambat pada pukul 10.30 waktu Indonesia Barat. Namun untuk mempersingkat waktu persidangan, tadi Ketua Majelis Hakim Wahyu Iman Santoso meminta agar surat dakwaan tidak perlu dibacakan lagi, dan saat ini Jaksa Penuntut Umum masih dalam proses membacakan analisa hukum dan juga analisa fakta sebelum membacakan tuntutan hukuman atas terdakwa Kuat Ma'ruf. Sebelumnya dalam persidangan ada sejumlah pernyataan Kuat Ma'ruf terkait dengan peristiwa pembunuhan Brigadir Yosua pada 8 Juli 2022 lalu, yang mana sebelumnya Kuat Ma'ruf menyebut bahwa satu hari sebelum penembakan Brigadir Yosua, ia sempat berselisih dengan Brigadir Yosua dan mengaku mengejar Brigadir Yosua di rumah Magelang menggunakan pisau karena ia melihat adanya tingkah laku ataupun gerak-gerik yang mencurigakan dari almarhum Nofriansyah Yosua Huta Barat. Kemudian pada saat peristiwa penembakan Brigadir Yosua di TKP Duren 3 ataupun rumah dinas Verdi Sambo, Kuat Ma'ruf juga melihat secara langsung peristiwa penembakan Brigadir Yosua. Namun dari pernyataannya, Kuat Ma'ruf menyebut tidak mendengar adanya perintah dari Verdi Sambo terhadap Barada Richard Eliezer untuk menembak Brigadir Yosua, melainkan menurut Kuat Ma'ruf perintah yang diberikan adalah untuk menghajar. Selain itu juga Kuat Ma'ruf menyebut sebelum terjadinya penembakan, Verdi Sambo sempat mengkonfrontasi Brigadir Yosua dan menyebut Brigadir Yosua telah bersikap kurang ajar kepada keluarganya. Kemudian juga setelah penembakan Brigadir Yosua, Kuat Ma'ruf juga mengakui ada uang tunai yang dijanjikan oleh terdakwa Verdi Sambo dan Putri Chandrawati, di mana uang tunai yang dijanjikan adalah sebesar 500 juta rupiah dalam bentuk pecahan dolar Amerika Serikat yang nantinya dijanjikan akan diberikan setelah suasana sudah kondusif pasca pembunuhan Brigadir Yosua. Ini merupakan keterangan dari terdakwa Kuat Ma'ruf yang tentunya selain dari barang bukti, kemudian juga keterangan para saksi ahli dan saksi fakta yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum dalam pembuktian dakwaan, ini juga akan menjadi salah satu pertimbangan Jaksa Penuntut Umum untuk menentukan tuntutan hukuman atas terdakwa Kuat Ma'ruf, di mana dalam surat dakwaan ini memang sejumlah pasal berlapis telah disangkakan untuk terdakwa pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Yang pertama yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana, kemudian juga pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang dijungtokan dengan pasal 55 KUHP ayat 1 tentang penyertaan, di mana memang ancaman hukuman yang paling tinggi adalah pada pasal 340 KUHP dengan ancaman pidana mati ataupun pidana seumur hidup. Kembali ke studio, Pram, Ratu. Baik, terima kasih atas laporan Anda Nadia Valery. Kita akan kembali ke Anda nanti. Terima kasih. Istri saya kemudian kaget, tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Kemudian istri saya menyampaikan dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Ya, pemirsa, ratusan pelajar meminta dispensasi menikah ke Pengadilan Agama Ponorogo, Jawa Timur. Informasi selengkapnya usai jeda berikut, tetaplah bersama kami di iNews Siang.